Karena di dalamnya itu banyak sekali memang misalkan contoh flow untuk change management, dari mulai change identification sampai dengan recording, klasifikasi, kategorisasi sampai berbagai macam approval. Pasti bingung kalau mengacu ke buku. Tapi kemudian ada practical approach. Itu semua yang ada di dalam itu ada hal-hal yang memang kita perlu jalankan karena mencegah sesuatu yang buruk terjadi, gitu ya. Kita perlu klasifikasikan untuk memudahkan reporting. Contohnya adalah kenapa insiden diklasifikasikan, insiden major dan insiden biasa, dan juga insiden security. Security incident, major incident, dan insiden saja. Itu kan ujungnya ada sesuatu yang harus kita pisahkan sehingga kita tahu ke siapa eskalasinya kan gitu. Kalau campur, kita tidak tandai mana major incident, mana security incident, kita mau lempar ke orang security yang mana? Ya. Di deskripsi, dibaca kan repot. Implementasinya di workflow, kalau kita pecah dari depan udah 3 security incident, maka by workflow tools itu enak. If, gitu ya, kalau kategorinya adalah atau jenisnya atau tipenya security incident, maka assign ke grup mana atau siapa langsung. Seperti itu. Jadi, klasifikasi itu bukan untuk menyusahkan, tapi justru untuk memudahkan. Reporting juga membutuhkan itu. Kenapa harus ada kategorisasi? Kategorisasi umumnya 3 level atau 4 level. Ada yang minta boleh nggak sampai 8 level sedetail mungkin. Buat apa? Gitu ya. Kalau kita memang butuh reporting sampai sedetail itu, ya oke, gitu ya. Tapi apakah tidak lebih bagus nanti reportingnya cukup 4 level, 3 level, kemudian yang lainnya di grouping kan gitu. Jadi ada hal-hal di dalam ITIL itu merupakan best practice, tapi tetap itu merupakan panduan, implementasinya disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, walaupun di dalamnya ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Kenapa harus ada change namanya emergency change? Kenapa harus ada normal change? Kenapa harus ada standard change? Kenapa nggak ada change request saja satu gitu? Karena kalau semuanya mengikuti alur yang sama, maka perubahan kecil terhadap infrastruktur kita itu tidak akan dijalankan gitu. Misalkan kenapa sih harus ada standard change, normal change maupun emergency change? Kenapa nggak normal change semua? Tadi memang orang network mau ketika pindahin pot switch gitu ya, dari satu pot ke pot lain itu membuat change request dengan semua approval-nya. Kan membuat prosesnya menjadi lambat, lama. Maka namanya ada standard change. Kalau dikiranya perubahan seperti itu adalah low impact, repeatable, kita sudah tahu resikonya, dan sering dilakukan, lakukan standard change, yaitu membuat tiket, mengerjakan, meresolve atau mengclose kan gitu, sehingga tidak ada satupun perubahan terhadap infrastruktur yang terlewat. Jadi semuanya harus tertuang di dalam tiket change request. Kenapa ada emergency change? Kenapa nggak standar dan normal saja? Kita harus identifikasi. Kalau tiket-tiket dari insiden dan problem, itu tipenya emergency. Artinya harus cepat-cepat dilakukan, diselesaikan. Gunanya untuk apa? Supaya karena ada insiden, maka perubahannya cepat dong, gitu kan. Jangan approval kemana-mana. Cukup satu aja disebut ECAB, perwakilan, approve, langsung diselesaikan, insiden balik ke normal. Kan seperti itu. Jadi, semua yang ada di ITIL itu merupakan best practice yang secara rasional kita bisa pahami dan kita bisa adopsi kalau itu sesuai. Tapi kalau tidak sesuai, nggak masalah Pak. Change release itu kita agak sulit mengimplementasinya. Karena apa? Karena semua kita infrastruktur dan aplikasinya di cloud, yaitu nggak usah diimplementasikan. Kita harus pastikan bahwa kebijakannya dicantumkan bahwa semua infrastruktur dan layanan kita adanya di cloud. Jadi tidak relevan bahwa seluruh proses change request itu di kita. Di kita tuh perlu apa? Perlu ada pengajuannya saja. Kalau kita mau minta aplikasi baru, pengajuannya apa? Processing change management-nya ya di providernya cloud kan, seperti itu. Termasuk kita, perusahaan atau PIC-nya terlibat di dalam proses change request. Jadi kalau ada persetujuan, tolong dong orang cloud provider ini
ke kita dong, minta persetujuannya, entah melalui ticketing system mereka, atau formal nanti pakai surat dan sebagainya. Boleh enggak Pak, disetujui enggak perubahan terhadap infrastruktur ini akan down selama 3 jam di hari Sabtu atau Minggu. Kan gitu. Kita terlibat sebagai perusahaan di dalam change management, tapi proses ownernya bukan di kita. Nanti kita bicara mengenai proses atau role ya, yang ada di dalam ITIL. Makanya best practice ini panduan yang bisa kita jadikan contoh. Oh inilah cara pengelolaan di perusahaan-perusahaan lain di dunia yang dianggap praktik terbaik. Tapi jangan diignore juga. Kalau kita mau mengimplementasikan sebuah proses, tidak perlu merenung sendiri gitu. Merenung, kayaknya proses knowledge management itu seperti ini bagusnya. Kan sayang waktu dan energi kita. Sudah ada best practice-nya kok. Kenapa kita nggak mengacu ke sana? Nah, termasuk good practice. Dari 26 proses plus 4 fungsi ITIL versi 3 atau 34 practice di ITIL 4 itu tidak semuanya best, tapi juga ada good. Artinya ada proses-proses yang sudah eksis terlebih dahulu dan dianggap sebagai proses yang banyak digunakan di perusahaan, tapi bukan inovatif lagi. Sudah menjadi good practice atau banyak digunakan, bahkan menjadi standar.